kita masuk. Qala rahimahullah wa haula'i munafiqun. Dalam ayat ini ada yang berkaitan dengan orang-orang munafik, mereka ini. Wal munafiqun humul ladina yadharuna khilafa ma yubtilun. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan apa yang bertentangan, berselisih dengan apa yang ada di batin-batin mereka. Wa yudhiruna syamata bil mu'minin. Mereka menampilkan sikap lemah lembut dengan orang-orang mukmin dan iman, terus mereka lakukan. Ja'alu akbara hamdihim wa ahdaba maqali lahum wa ala maqali ala asnanihim ayasma'u wa yaqulu ma fihi sabbul muslimin wal mu'minin ma'budin. Mereka menjadikan keinginan yang paling besar, kemudian mereka ingin memberikan rasa sakit, rasa pedih ucapan mereka, dan ingin mereka lebih menikmati apa yang mereka dengar. Itu mereka mendengar dan berkata apa yang ada padanya dalam rangka untuk mencela kaum muslimin dan mukminin, dan itu kita minta perlindungan kepada Allah. Kamu lihat orang-orang munafik itu susah berlemah lembut dengan kaum muslimin, tapi dia mendengar apa yang diucapkan orang mukmin. Yang ingin seperti itu, asik mendengar. Kemudian dengan pendengaran tadi mereka ingin mencela orang-orang mukmin dan muslimin. Li'annahu munafiqun wa humul adu. Mereka adalah orang munafik dan mereka adalah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, fa haula'i saru idza ja'a rajulun bi katsirin. Mereka ini orang munafik, apabila datang seorang dari kaum mukminin bersedekah dengan sedekah yang banyak, dalam ayat disebutkan qalu hadza murabun. Laki-laki ini laki-laki yang riya. Orang-orang munafik itu, orang bersedekah dengan harta yang banyak disebut orang yang murah, orang yang riya, ingin dilihat amalannya. Wa in jaa bi qalilin qalu. Apabila seorang datang dengan sedekah yang sedikit, mereka pun berucap, berkomentar, innallaha ghaniyun an sa'ika wa la yanfa'u. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan dari satu sok kalian dari harta yang kalian infakkan, dan tidak memberikan manfaat padanya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat sebagaimana dalam matan hadis. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. At-Taubah ayat 79. Itu orang-orang yang mereka mencela orang-orang munafik. Mereka mencela orang-orang yang mereka sukarela dari kalangan orang-orang mukmin di dalam sedekah-sedekah mereka, dan orang-orang yang tidak mendapati harta sedikit pun yang mereka infakkan kecuali juhdahum, kecuali kesungguhan-sungguhan mereka. Itu pun mereka mencelanya. Wa yalmizuna yakni yu'ibuna. Itu mereka mengaibkan orang-orang yang bersedekah tadi, walaupun banyak atau sedikit. Bahkan tidak ada yang mendapati sedekah itu kecuali kesungguhan-kesungguhan mereka pun dicela oleh orang-orang munafik. Wal mutawwi'ina humul mutasaddiqin. Al mutawwi'ina dalam ayat ini maknanya orang-orang yang bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapati sedekah kecuali kesungguhan-kesungguhan mereka. Itu maksudnya walladzina hadhihi ma'tufah ala qaulihim al-mutawwi'in
yakni yalmizuna alladziina la yajiduna illa juhdahum. Itu ayat ini sama, itu orang-orang munafik tadi, mereka mencela orang-orang yang tidak mendapati sesuatu dari apa yang mereka infakkan kecuali hanya kesungguhan mereka saja, itu pun dicela. Fahum yalmizuna haula'i wa haula'i. Mereka orang munafik itu mencela orang yang bersedekah maupun orang yang tidak bersedekah tapi bersungguh-sungguh, mereka pun mencelanya. Wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Kemudian Allah menjawab, Allah pun merendahkan mereka, mencela mereka. Ya, adanya wa yaskharuna minhum, mereka pun mencela orang-orang kafir, kemudian Allah pun mencela mereka, mereka mencela orang mukmin, kemudian Allah mencela mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Fahum sakhiru bil mu'minin wa sakharallahu minhum wa lam yakun. Mereka mencela orang mukmin, kemudian Allah mencela mereka, bagi mereka adab yang pedih. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang-orang seperti itu, Mas? Itu kan namanya praktek ya. Kira-kira ada orang yang begitu enggak dari kalangan kita? Orang bersedekah dicela, dianggap oh kamu kuliah. Ada nggak kira-kira? Ada ya, kayaknya ada ya. Nah tapi kita jangan mengatakan sifat orang munafik. Orang bersedekah banyak, dikatakan orang ini cari pamer misalnya. Bahasa kita kan pamer. Orang bersedekah sedikit katanya sikir katanya. Jadi dianggap hal-hal itu hal yang rendah, mencelanya. Nah ini sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar daripadanya. Baik, fafi hada, di dalam ayat ini, hadis ini, dalilun ala hizzi sahabah ala istibaqil khair. Dengan hadis ayat yang tersebutkan itu ada dalil yang menunjukkan bahwa antusias sahabat di dalam berlomba-lomba pada kebaikan. Wa mujahadatihim anfusahum ala dzalik, dan mereka bersungguh-sungguh bermujahadah terhadap jiwa-jiwa mereka atas perkara tersebut, perkara berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang bersedekah banyak, ada yang bersedekah sedikit, ada yang tidak mendapatkan satu sedekah pun kecuali kesungguhan mereka. Ini menunjukkan mereka bersegera dalam kebaikan. Wa fi hadza, juga dalam hadis ini pula dalilun aidan, ada dalil yang menunjukkan ala anna Allah azza wa jalla yudafi'u 'anil mu'minin. Allah subhanahu Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, itu membela orang-orang mukmin. Ketika orang-orang munafik mencela, Allah menurunkan ayat. Allah membela orang mukmin dengan Allah kemudian memberikan ancaman kepada orang-orang munafik dengan adab yang pedih. Atau Allah mencela mereka. Kemudian wa annal mu'minin la yaslimuna minhum in 'amilu katsiran sabbuhu. Karena sungguhnya baca di mana? Baik. Wanzur kaifa anzalallahu ayatan fi kitabillah muda'afatan minal mu'minin alladziina kana haula'i al-munafiquna yalmizunahum. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menurunkan ayat ini dalam surah At-Taubah tadi di dalam Al-Quran untuk membela orang-orang mukmin yang mereka dahulu orang-orang munafik mencela mereka. Wa fihi, dalam hadis ini pula dalilun ala siddatil adawah minal munafikin lil mu'minina. Ada dalil yang menunjukkan sangatnya permusuhan
orang-orang munafik kepada orang-orang mukmin. Permusuhannya itu sangat, tidak sekedar bermusuhan, tapi permusuhannya itu sangat. Wa 'anal mu'minina la yaslimuna minhum in 'amilu katsiran sabbuhu. Karena orang-orang mukmin itu tidak selamat dari orang-orang munafik, dari lisan-lisan mereka. Jika mereka beramal dengan amalan yang banyak dalam sedekah ini, sabbuhu, orang munafik itu mencela mereka, tidak selamat. Wa in 'amilu qalilan sabbuhu, mereka beramal dengan sedikit pun juga mereka dicela. Orang munafik itu mencela orang mukmin. Walakin al-amru atau al-amru laisa ilaihi, tetapi perkara ini bukanlah kepada mereka, bal ila Allah azza wa jalla, bahkan urusan ini kembali kepada Allah. Wa lihada sakhirallahu minhum, oleh sebab ini Allah mencela orang-orang munafik dalam ayat di atas. Wa tawa'adahum bil adzabin alim fi qawlihi, dan Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih di dalam firman-Nya. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Itu namanya ancaman bagi orang yang masih hidup di dunia ini. Jadi ada ibrah bagi yang diancam itu, harusnya bertobat kepada Allah. Karena tobat itu sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak memastikan, tetapi kita mengatakan dengan adab itu sebagai bentuk tawaat, ancaman. Tapi kalau mereka meninggal di atas kemunafikan, ya sudah, ancaman itu berlaku bagi mereka nanti di akhirat. Adapun mereka bertobat kembali pada jalan yang benar, maka mereka pun terselamatkan dari ancaman ini. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Amma hukmul mas'alah, adapun hukum mas'alah ini, hadihi fa inna Allah ta'ala qala fi kitabih, yaitu maka sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam Al-Quran, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal semisal darrah, seperti biji sawi, satu kebaikan, dia akan melihatnya kebaikan itu. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kalau dia beramal seperti satu biji sawi kejelekan, dia akan melihatnya pula dari hasil kejelekan itu. Al-Zalzalah ayat 7-8. Al-qalil wal katsir min al-khair sirahul insan, sedikit dan banyaknya dari kebaikan itu merupakan perjalanannya seorang manusia dalam menempuh hidup ini. Wa yujaza bihi, akan dibalasi semuanya, sedikit atau banyak, itu merupakan hal yang dijalani oleh seorang, akan dibalasi. Wal qalil wal katsir minasyarr sirahul al-insan, sedikit banyak atau sedikit dari suatu kejelekan itu merupakan perjalanannya seorang manusia. Wa yujaza alaihi, akan dibalasi atasnya pula dari kejelekan tadi. Wa sahha ali Nabi sallallahu, telah sahih dari Nabi sallallahu, anal insana idza tasaddaqa bi adli tamratin ay ma yu'adiluha min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyib, fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum falawwahu hatta takun misla atau mislul jabal. Apabila seorang itu bersedekah dengan cara yang adil dari sebuah tamar, yaitu yu'adiluha, adil di dalam bersedekah, min kasbi thayyib,
Itu maksudnya dari usaha yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi akan mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian memeliharanya, mengembangkannya, sebagaimana seorang itu mengembangkan falwah, kalau wahid saya tahu, sehingga seperti gunung ditumpuk-tumpuk amal soleh itu dari pahala-pahala itu menjadi menggunung, karena akan dibalasi kebaikan itu. Jadi tidak menganggap remeh sesuatu yang kecil atau sedikit. Wa qarana baina habbatin minat tamr ya wa baina al-jabal. Maka di sini Allah menggandengkan, dalam hadis ini menggandengkan antara butiran atau biji dari tamr dan di antara gunung. Maksudnya betul-betul perkara yang bisa menjadi besar ketika biji-biji tadi ditumpuk, kemudian bisa menjadi apa? Seperti gunung, karena amalan yang dikerjakan. La nisbata. Kalau disandingkan seperti itu, maka tidak ada bandingnya. Wal jabalu a'dhamu bi katsirin, karena gunung itu lebih besar dengan banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajzi al-insana ala ma 'amila min khairin qalla aw katsur. Maka Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi itu akan membalasi manusia itu atas apa yang telah diperbuat, diamalkan dari kebaikan sedikit atau banyak. Walakin ihris ala an takuna niyatuka khalisatan lillah. Akan tetapi ingat, semangatlah atas apa yang menjadikan niatmu dalam rangka khalisatan lillah, ikhlas karena Allah. La turidu bidzalik jazaan wala syukuran min ghairillah. Dan engkau tidak menginginkan yang demikian itu balasan atau ucapan terima kasih ya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahris ala an takuna muttabi'an bidzalika Rasulullah SAW. Dan bersemangatlah, berantusiaslah atas apa yang menjadikan engkau sebagai orang yang mengikuti pada perkara amal soleh tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi amal sedikit jangan ada remeh. Ya, harusnya kita itu sadar gitu. Kita setelah banyak beramal, ya banyak tiap hari dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan mencari ilmu, mengajarkan orang ilmu walaupun sedikit ya, membaca Al-Quran, mengajarkan seorang baca Al-Quran, misalnya memberikan ucapan salam kepada orang lain. Banyak amal soleh yang kita kerjakan, kita harus sadar itu. Maka semua itu akan menjadi baik dalam rangka khalisatan lillah, ikhlas karena Allah dan muttabi'an di Rasulullah, dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Itu baik ya. Mudah-mudahan kita bisa sadar itu, jangan sampai cuma-cuma aja. Kita sudah beramal soleh, sudah capek, tiba-tiba hanya sia-sia saja. Karena kita sadar diri kita kekurangan yang banyak. Maka oleh sebab itu sering bertafakur, ambil waktu untuk bertafakur, mengingat-ingat tentang amal soleh kita ya, dan kedepannya bagaimana. Itu namanya orang yang cerdas, adalah kias orang yang cerdas ya. Kemudian masuk pada hadis yang selanjutnya, cukup panjang hadisnya, kita baca. Qala rahimahullah as-sabi ashar, yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu,
Jundub ibni Junadah. Semoga Allah meridhai beliau dari Nabi SAW fima yarwi anillah, pada apa-apa yang Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan mati. Namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Jadi hadis yang Nabi itu dengan konteks dari Nabi, redaksi dari Allah, tapi konteks pembicaraan itu Nabi yang berbicara. Itu namanya siapa? Qudsi. Ya. Jadi Nabi menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anahu qala, bahwasanya Nabi bersabda dalam meriwayatkan hadis qudsi ini. Itu Allah berfirman, Allah anahu qala, Nabi berkata, artinya di situ Nabi menyampaikan dari ucapan Allah, firman Allah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian semua orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk padanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk kalian. Nanti kita minta hidayah kepada Allah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, seluruhnya kalian itu orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan padanya. Fastad'imuni at'amkum. Maka mintalah kepadaku, mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan pada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin ila man kasaitu atau kasautu fastaksuni aksukum. Seluruh kalian orang yang telanjang kecuali orang yang aku pakaikan padanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian pada kalian. Ya ibadi innakum tuhti'una bilaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu bersalah atau tersalah di malam hari dan di siang hari, dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, karena sungguhnya kalian tidak akan bisa mencapai kemudaratan kepadaku, ya, maka kalian pun akan mendolimi aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan mencapai manfaat untukku apa yang kalian memberi manfaat padaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya awalnya kalian dan akhirnya kalian, dari jenis manusia kalian dan jinnya kalian, mereka semua itu berkumpul seperti satu dari seorang yang bertakwa, dari kalian tidak akan menambah yang demikian itu pada kerajaanku sendiri. Semua itu berkumpul, semuanya itu punya ketakwaan yang tinggi seperti salah satu dari kalian. Semuanya bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang paling tinggi di antara kalian. Sama itu ketakwaannya, dari jumlah yang banyak, awalnya kalian, akhirnya kalian, manusia dan jinnya.
Itu semua tidak akan menambah kemuliaan dari kerjaanmu kalau tidak membutuhkan semuanya. Hanya Allah itu yang maha kasih sayang pada kita. Baik. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya awalnya kalian, akhirnya kalian, manusianya kalian, jinnya kalian, mereka itu berkumpul pada orang yang paling fajir, paling jelek, paling rusak hatinya, semuanya sama paling jelek hatinya, sama seperti satu orang yang paling tadi, semuanya sama dalam tingkat yang sama dari kefajirannya, maka itu pun tidak akan mengurangi kerajaan itu sedikit. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, seandainya awalnya kalian, akhirnya kalian, manusianya kalian, jinnya kalian, semuanya ya, berdiri di suatu tempat yang tinggi dari bumi ini, ada satu tempat. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insani mas'alatahu. Maka mereka pun minta kepadaku, maka aku pun akan memberikan setiap satu orang masalahnya. Jadi mereka biar kumpul satu orang, dua orang, tiga orang, mereka masing-masing meminta dari apa yang mereka minta pada Allah. Allah akan memberikan setiap orang itu apa yang dimintanya. Baik. Ma naqasa dzalik mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidak akan mengurangi atau ma naqasa tidak akan berkurang dan demikian itu dari apa-apa di sisiku kecuali seperti berkurangnya al-mukhyat, yaitu jarum, apabila dimasukkan ke dalam air laut. Iya mas, tahu jarum? Jarum apa kira-kira? Jarum apa? Yang dibikinkan kalian itu jarum apa? Kan bayangannya macam-macam. Jarum apa? Jarum jahit, cilik loh mas. Jadi tidak bayangkan jarum sol sepatu, misalnya yang besar. Ya udah, ambil yang sol sepatu aja, yang umum gitu loh. Nah, sol sepatu itu cilik. Kalau laut datang ke pantai laut, kira-kira perbandingannya apa ya? Perbandingannya. Jadi kayak sesuatu yang dimasukkan. Nah, berkurangnya itu maksudnya ketika diangkat, netes misalnya. Jadi netesnya itu dengan air laut yang banyak itu kira-kira dianggap apa ora ya manusia? Ya orang dianggap biasa, tapi berkurangnya seperti itu sedikit kali. Air laut itu kalau jarumnya jarum apa? Kalau bayangan kita jarumnya jarum sol sepatu. Nah pasti jarum kita bayangan jarum apa? Jarum yang kecil lagi. Nah, gitu. Baik. Kemudian ya ibadi innama hiya a'malukum usaiha atau uhsiha lakum thumma awaffikum iya. Wahai hambaku, hanya saja dialah amal-amal kalian yang aku akan menghitungnya bagi kalian, kemudian aku akan sempurnakan kepada kalian kepada amal-amal tersebut. Ya memang di akhirat nanti itu Allah akan menyempurnakan amal kita. Menyempurnakan maksudnya semua amal itu tidak akan lewat. Semuanya akan Allah balas sesuai dengan perbuatan. Nah, kemudian dengan Maha Ampuni Allah, mengampuni Allah akan bisa mengampuni dari kejelekan. Dengan Maha Kasihnya Allah, dengan Maha Sempurnanya Allah, keadilannya Allah, Allah bisa memberikan dari kebaikan itu kepada hal-hal yang Allah janjikan. Itu disempurnakan oleh Allah. Wa man wajada khairan falyahmadillah.
Maka barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapati selain dari kebaikan, fala yalumanna ila nafsih. Maka tidak ada yang dia itu mencela kecuali dirinya sendiri. Dirimu sendiri yang berbuat demikian. Ya, kalau kamu tidak mendapati kebaikan dari hal yang kamu berbuat, maka tidaklah mencela kecuali dirimu sendiri. Qala Sa'id kanu Abu Idris idza haddatsa bi hadzal hadis jassa ala rukbatayhi. Berkata Sa'id perawi yaitu Abdul Aziz ini, Ibnu Abdul Aziz, apabila Abu Idris Al-Khawlani dia bercerita tentang hadis ini, dia berlutut di atas dua lututnya. Ini namanya tasalsul dalam periwayatan hadis, namanya hadis tasalsul. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang, yaitu kadang melihat gurunya ketika dia itu berlutut, maka dia pun berlutut. Ketika gurunya sedang berdiri, dia pun berdiri, atau guru sedang apa, namanya tasalsul dalam menyampaikan hadis. Dan itu ada sebagian perawi yang seperti itu, mengikuti gaya yang dibuat oleh gurunya dalam menyampaikan hadis. Misalnya gurunya sedang sadar menyampaikan hadis, dia pun nanti menyampaikan hadis kepada murid-muridnya agar murid siapa bersandar. Demikian namanya tasalsul dalam hadis. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa ruwaina anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan kepada kita dari Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati beliau. Qala, dia berkata, laisa li ahli Syam hadis asrafi min hadal hadis. Tidak ada bagi penduduk kota Syam, itu daerah Yordania dan sebelah-sebelahnya, hadis yang lebih mulia dari hadis ini. Ya. Karena memang dalam periwayatan itu terkadang ada jalur-jalur yang banyak diriwayatkan dari penduduk suatu negeri, karena memang di negeri itulah hadis itu banyak dicari di sana dengan guru-guru yang ada. Maka kadang-kadang alus Syam, penduduk Syam yang banyak meriwayatkan hadis itu di negeri itu, karena guru-gurunya itu berada di negeri Syam. Ada juga negeri Irak juga meriwayatkan hadis yang lain pula, namanya apa? Irak atau Mekah atau Mesir dan lainnya. Agar hadis itu tersebar di kalangan mereka. Baik, ini hadis yang cukup panjang ya. Mudah-mudahan banyak faedahnya yang kita bisa bacakan dari syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syarah penjelasan qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, telah berkata seorang alim Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, fima naqalahu an Abi Dzar Al-Ghifari, pada riwayat hadis yang beliau nukil dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, fi babil al-mujahadah, pada bab tentang al-mujahadah. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, pada apa-apa yang beliau SAW meriwayatkan dari Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi, yakni maksudnya anna Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasul semoga salawat dan salam atasnya, haddasa anillah, menceritakan hadis ini dari Allah. Anahu qol, bahasanya Allah berfirman, ila akhiri, sebagaimana yang kita baca dalam hadis di atas. Hadza yusamma inda al-ilm bil hadis al-qudsi. Ini dinamakan di sisi ulama ya di bidang hadis, dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi
awil hadis al-ilahi, atau istilah hadis al-ilahi, hadis qudsi atau hadis al-ilahi. Amma maka min hadis Nabi, adapun dari hadis Nabi bukan hadis qudsi, itu dinamakan dengan musamma bil hadis an-nabawi. Hadis an-nabawi itu hadis yang Nabi SAW itu berucap, ya, dengan apa yang Nabi SAW mendapatkan ilham, baik itu secara mimpi atau hadis yang di situ ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui Jibril, tetapi Nabi mengungkapkan dalam bentuk hadis, ya, demikian namanya hadis an-nabawi. Jadi sama-sama wahyu, tapi wahyu ada yang Nabi sendiri meriwayatkan dari Allah langsung, sudah mendengar ucapan Allah, mendengar, kemudian Nabi menyampaikan hadis tersebut, ya. Dari Rabbnya. Adapun Al-Quran semuanya riwayatnya dari Jibril alaihissalam. Adapun Al-Quran semuanya itu teriwayatkan dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua riwayat dari Jibril kepada Nabi dari Al-Quran itu semuanya yang sahih, mutawatirah. Maka tidak ada pembahasan lagi tentang masalah hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka semuanya mutawatirah, ya, datang dari Jibril kepada Nabi SAW, kemudian dicatat oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian wahadal hadis al-qudsi yaqulullah ta'ala fihi, dan hadis qudsi ini Allah berfirman yang mati ibadahnya, ya ibadi inni haramtu adz-dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini sudah kita terjemahkan. Yaqulu jalla wa ala, Allah berfirman yang maha mulia dan maha tinggi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ai alla adzlimu ahadan la biziyadati syai'at lam ya'malha wala binaqsin atau wala binaqsis hasanati amaliha. Maksudnya artinya aku tidak akan mendolimi seorang pun, tidak menambahkan kejelekan-kejelekan yang dia beramal dengannya, dan aku pun tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang dia beramal dengannya. Itu diantara makna Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun dari kita. Jadi maknanya adalah Allah tidak berbuat zalim dengan menambah kejelekan-kejelekan yang telah diamalkan seorang hamba, dan tidak mengurangi kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan seorang hamba. Semuanya akan dibalas, ditunjukkan dulu kemudian kalau Allah dengan hikmahnya, dengan keadilannya, Allah bisa mengampuni, ya, bagi yang bertauhid, dan seterusnya Allah memberikan derajat yang tinggi bagi yang beramal. Tapi Allah akan tampakkan semua. Jadi kita akan puas, ya. Manusia kan nggak puas mas kalau nggak tampak, ya, betul nggak? Ada satu keputusan kemudian tidak ditampakkan misalnya, kan nggak puas. Itu bentuk bahwa manusia itu kan seperti itu. Memang sifat manusia seperti itu. Diputuskan misalnya palsu atau asli gitu misalnya, nggak ditambahkan, kurang puas. Itu kan sifat manusia, tidak puas. Tapi kalau ditambahkan benar-benar puas. Itu bentuk daripada apa yang terjadi di akhirat nanti. Kemudian bal huwa subhanahu wa ta'ala, bahkan dia Allah yang maha suci dan maha tinggi, hakama adalah muhsinin, akan memberikan hukuman, akan memutuskan keadilan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa hukmuhu wa thawabuhu ibadihi dairina baina amrayn, hukumnya, ya, dan pahalanya
kepada hamba-hambanya itu berjalan di antara dua perkara. Apa itu mas? Baina fadlun wa adlun. Ini penting. Jadi Allah akan memutuskan perkara-perkara di hamba-hamba ini semuanya dari dua perkara saja yang Allah berputar padanya sifat, yaitu Allah memberikan karunia-Nya dan keadilannya. Jadi Allah tidak mendolimi. Sama sedikit ya. Fadlun liman amila hasanat, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang beramal kebaikan. Wa adlun liman amila sayyi'at, dan Allah memberikan keadilan bagi orang yang beramal kejelekan. Wa laisa hunaka syai'un tsalitsun wa huwa ad-dzulmu. Di sana tidak ada sesuatu yang ketiga, yaitu kedzaliman. Fadlun dan apa mas? Adlun. Nah, itu harus dipegang, karena kalau kita nggak pegang ini, kita akan terus merasakan sesuatu yang mungkin Allah tidak adil. Ya, karena kita tidak berpegang pada karunia Allah, keutamaan dan juga keadilan Allah. Tidak ada kedzaliman. Allah mengharapkan apa? Kedzaliman bagi dirinya. Begitu aja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.